Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya masih memenuhi request ya sobat-sobat semua, yaitu request dari sahabat Teksir, khususnya yang pemula ya. Jadi banyak sekali yang bertanya, baik itu di forum ataupun yang DM kepada saya mengenai Bang, tolong dong bahas secara tuntas ya mengenai perbedaan kapasitor dan resistor, karena ini memang sangat penting ya sobat-sobat semua. Kalau kita nanti menemui kasus short kecil atau full short, kalau kita nggak paham resistor dan kapasitor, nanti kita eksekusi yang resistor, sedangkan resistor itu kan tidak bisa short. Nah, itu sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba untuk bahas semampu saya ya, semampu saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sebelum kita praktek bagaimana cara menentukan mana ini kapasitor, mana itu resistor melalui bantuan skema ya. Jadi saya akan berikan materi dulu ya, yang biar pemula itu tidak bingung nantinya, karena yang pertama kita bahas itu resistor ya. Nah, resistor itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi fungsinya itu dibagi menjadi 3 bagian, dan setiap fungsi itu memiliki nilai ukur yang berbeda. Jadi pemula itu benar-benar harus paham ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk ilustrasikan dulu melalui materi ya, atau gambar. Oke, yang pertama kita bahas itu resistor ya. Resistor kemarin sudah dibahas ya. Resistor adalah tahanan arus ya, tahanan arus. Fungsi resistor itu ada 3. Yang pertama, pengatur arus tegangan, pengatur ya arus tegangan. Nah, di sini saya langsung coba untuk ilustrasikan. Anggap saja ini kapasitor, kapasitor, resistor ya. Nah, ciri-ciri resistor yang fungsinya pengatur arus tegangan itu antara sisi sini dan sisi ini itu ground semua nilainya. Nah, pahami. Resistor yang fungsinya itu sebagai pengatur arus tegangan, jadi satu sisi ini kan ada 2 sisi sih. Apabila kita lakukan pengecekan, ini nilainya ground semua, nilainya ground semua. Jadi bagi yang tidak tahu, ini nanti dianggapnya short, padahal resistor itu kan tidak bisa short. Bagi yang belum tahu, resistor dianggap kapasitor. Nah, nanti di praktek kita akan pahami ya. Jadi ciri-cirinya, resistor pengatur arus tegangan itu apabila dilakukan pengecekan itu dia ground semua. Kalau kita gunakan multitester digital itu bunyi bip semua ya. Nah, yang kedua itu pembagi arus tegangan. Pembagi arus tegangan. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini contoh, anggaplah gambar kapasitor ya. Jadi yang kapasitor yang tugasnya atau fungsinya itu sebagai pembagi ya, pembagi arus tegangan. Yang sifatnya sebagai pembagi, kutub sisi antara sisi dan sisinya
itu apabila dilakukan pengecekan itu ada nilai semua. Pahami? Jadi resistor ya, resistor yang fungsinya sebagai pembagi arus tegangan itu kutub sebelah sini dan yang sebelah sini, antara kedua sisinya itu apabila dilakukan pengukuran dia ada nilai semua. Itu yang tugasnya sebagai pembagi arus tegangan. Nah, lalu yang terakhir itu pembatas ya, sobat-sobat semua. Pembatas arus. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ini saya ilustrasikan dulu. Jadi kutub yang satu itu ground dan kutub yang satu itu ada nilai. Ini adalah ciri-ciri resistor yang fungsinya pembatas arus. Nah, kan identiknya ya. Kalau yang satunya ground, yang satunya ada nilai, itu kan harusnya di kapasitor. Itu kan identiknya di kapasitor toh. Kalau ground, yang satunya ground, kutub satunya ground, kutub satunya ada nilai, itu kan identiknya kapasitor. Nah, apabila sobat-sobat semua menemui ketika melakukan pengecekan di resistor dan sifatnya ground yang satunya dan yang satunya ada nilai, oh berarti itu tugasnya sebagai pembatas arus. Nah, tadi yang pertama itu pengatur arus ya, yang satunya ground, yang satunya ground semua. Yang kedua pembagi arus, yang satunya ada nilai, yang satunya ada nilai. Nah, itu pembagi arus. Yang ketiga pembatas arus, yang satunya ada nilai, yang satunya ground. Nah, itu tadi materi mengenai resistor ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran dan praktek ya. Oke, di sini saya sebagai medianya atau bahan prakteknya itu ada PCB mesin J1 2016. Nah, ini skemanya sudah saya download. Posisinya kan gini. Ini CPU. Nah, ini berarti ya kan? Ini CPU. Nah, berarti ini. Ini MMC. Nah, ini. Biar enak ya. Sekarang kita perbesar. Nah, ini kan bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Kalau resistor itu lambangnya R ya, resistor ini lambangnya R. Nah, ini resistor, berarti dia ada di sini. Nah, ini ya. Nah, ini resistor R lambangnya ya. Lalu ini ya, ini resistor juga. Ini resistor. Berarti dia adanya di sini. Nah, ini ya. Ini resistor. Ini resistor ya. Jadi ciri-cirinya, ciri-ciri umumnya resistor itu dia berwarna gelap. Eta ora ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ciri-ciri umumnya resistor itu berwarna hitam atau berwarna gelap. Nah, jadi kalau yang putih-putih seperti ini itu kapasitor. Nah, ini. Kalau ini L ya. Nah, ini L, yang besar-besar ini L. Nah, biasanya kapasitor itu identiknya nah seperti ini, putih. Tapi kalau resistor umumnya kalau kita lihat skema itu dia warnanya hitam. Nah, sekarang kita akan coba ukur ya, yang sifatnya resistor itu yang sifatnya pengatur arus tegangan, pengatur
yang sifatnya pengatur. Tadi kan ada 3 tuh, ada pengatur, ada pembagi, ada pembatas. Nah, untuk pengatur itu ciri-cirinya yang satu ground dan yang satunya ground juga. Nah, untuk pembagi itu yang satunya ada nilai, yang satunya ada nilai. Untuk pembatas yang satunya ground, yang satunya ada nilai. Nah, sekarang kita cari yang pembatas ya, sobat-sobat semua. Nah, untuk mengetahui resistor yang sifatnya sebagai pembatas arus, tadi sudah dibahas di materi, yaitu kutub yang satu ground, yang satunya ada nilai. Nah, ini kan ada nih. Jadi cara pengukurannya ya, cara pengukurannya itu yang kutub positif kita tempelkan di ground. Nah, ground untuk nyari ya sobat-sobat semua. Nah, itu bisa dilihat yang satunya nggak ada nilai, ground ya. Nah, ini kan resistor ya. Ini tadi udah dilihat di skema. Nah, itu bisa dilihat yang satunya ground. Coba yang sebelahnya kita ukur. Nah, yang sebelahnya ada nilai. Nah, berarti ini adalah resistor yang tugasnya sebagai pembatas arus dari EMMC. Nah, yang satunya ada nilai ya, yang satunya ground. Nah, ini kan ground nih, kutub yang sebelah sini kita ukur. Yang satunya apabila kita ukur dia ada nilai. Oke, sekarang kita cari resistor yang sifatnya sebagai pembagi arus tegangan. Nah, ciri-cirinya tadi di materi sudah saya sampaikan. Jadi untuk pembagi arus tegangan itu ada nilai semua resistornya. Oke. Nah, perhatikan ini ya sobat-sobat semua. Ini resistor nih. Nah, ini ada nilai ya kan? Ada nilai. Lalu bila kita ukur lagi, nah itu dia ada nilai ya, pahami, setiap kutubnya ada nilai semua. Bentar. Nah, ini ada nilai ya. Nah, itu ada nilai. Itu adalah resistor untuk pembagi arus. Jadi resistor pembagi arus itu kutub yang satu dan kutub yang satunya itu ada nilai. Nah, sekarang kita cari yang resistor yang sifatnya sebagai pengatur ya. Jadi yang pertama tadi yang ada ground dan nilai itu pembatas. Kalau yang ada nilai semua setiap kutubnya itu pembagi. Nah, ini sebagai pembagi arus dari CPU. Nah, lalu kalau yang pengatur itu ground semua. Nah, kita cari. Jadi kalau ada resistor yang ground semua itu bukan short ya, resistor itu tidak bisa short, berarti itu tugasnya sebagai pengatur arus. Oke, coba kita cari. Nah, ini ketemu nih, ini resistor nih ya, ini nggak ada nilai nih. Nah, ini nggak ada nilai, lalu ini nggak ada nilai. Nah, bentar. Nah, itu nggak ada nilai ya, tadi nempel sebelahnya. Nah, ini nggak ada nilai. Nah, ini ketika kita ukur kutub yang satunya tidak ada nilai. Nah, itulah resistor yang sifatnya sebagai pengatur arus tegangan. Jadi paham ya sobat-sobat semua, untuk ciri-ciri detailnya itu resistor cenderung ciri-ciri fisiknya itu kehitaman ya, dia agak hitam. Nah, seperti ini ya resistor ya. Nah, yang kecil-kecil ini tadi yang sudah kita ukur tadi. Nah, ini
ini kan hitamnya, itu cenderung resistor. Jadi resistor itu sebagai tahanan arus. Fungsinya itu ada 3, pengatur, pembagi, dan pembatas. Nah, itu tadi sekilas mengenai resistor. Nah, kalau kapasitor itu kan umumnya dia sebagai kapasitas ya. Jadi kapasitor itu sebagai kapasitas arus. Fungsinya itu untuk menampung arus listrik dalam waktu sesaat. Kayak contoh nih, tadi udah kita lihat skema. Nah, ini kan kapasitor nih. Ini kapasitor, ini kapasitor, nih kapasitor ya. Jadi kapasitor itu tugasnya untuk menampung arus sesaat ya. Jadi sebenarnya kapasitor ini kalau kita copot itu ground semua, hanya saja dia itu nempel di pin yang satunya ada nilai, yang satunya ground. Sebenarnya kapasitor itu tidak ada nilai ya, karena dia masuk ke kapasitor non polar. Jadi dalam elektronik kapasitor itu banyak sekali macamnya ya. Nah, di HP itu kapasitor itu masuk dalam kategori non polar, yaitu tidak ada nilai ya. Nah, untuk kapasitor itu tugasnya sebagai penampung arus listrik dalam waktu sesaat. Jadi sebelum dia masuk ke CPU, jadi arus itu ditampung oleh kapasitor ini. Jadi hanya sesaat saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri atau identiknya pengukuran kapasitor ya, pengukuran kapasitor itu yang satunya ground, yang satunya ada nilai. Itu identik kapasitor seperti itu. Jadi apabila sobat-sobat semua menemui kasus short, tadi udah dijelaskan di awal, itu yang diukur jangan yang warna hitamnya ini, baik itu full short ataupun short kecil ya, atau bocor arus. Itu yang diukur jangan yang hitam ya, jangan yang hitam-hitam seperti ini, karena yang hitam seperti ini resistor itu tidak bisa short. Ingat, resistor tidak bisa short. Jadi yang diukur apabila menemui kasus full short atau bisa jadi short di jalur feedback, itu yang warna-warna putih seperti ini, yang kapasitor, identik dengan kapasitor. Nah, jadi ciri-ciri kapasitor yang normal identiknya itu yang satunya ada nilai, yang satunya ground. Kalau itu ground semua atau jeglek, kalau di multitester analog itu biasanya jeglek, mau dibolak-balik pengukurannya juga jeglek. Nah, itu ciri-ciri yang short. Jadi caranya itu bisa diangkat. Apabila sudah tidak short, silahkan cari gantinya. Jadi untuk cara mengganti kapasitor itu cukup dengan sesuaikan besar ukurannya dan warnanya. Hanya itu saja, boleh diambil dari HP-HP bangkai. Nah, tadi kan kalau melakukan pengukuran dengan multitester analog itu biasanya yang short itu kan jeglek ya, jeglek loh ya, jeglek. Terus bagaimana cara mengetahui kapasitor yang short dengan multitester digital? Kan seperti itu pertanyaannya. Jadi simple ya sobat-sobat semua. Apabila sobat-sobat semua itu menemui kasus short kecil itu kan berakibat biasanya di baterai boros dia ya. Di baterai boros itu apabila ukur di kapasitor itu melebihi angka 1000, itu tandanya kapasitor itu bekerja tidak wajar. Karena untuk kapasitor pasti di bawah 1000 sebagai contohnya ya. Ntar kita cari ya. Nah, kerja kapasitor ya. Nah, ini ya. Nah, ini ground, ini pasti ada nilai. Nah, itu kan ya. Ini ground ya.
ini pasti ada nilai. Bentar, nggak pas ini, saya megang ya. Ini ground, ini pasti ada nilai. Nah, nilai itu, nilai umumnya resistor itu jangan sampai melebihi 1000. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 800. Jadi kalau sudah melebihi 1000, contoh 1500, nah itu wajib dicurigai. Biasanya kalau over seperti itu di kapasitor itu menimbulkan short kecil ya. Nah, ini kan ada nilai nih. Ini ground. Kalau 00 itu ground. Nah, ini ada nilai itu. Oke, coba kita ini ya, kapasitor ini. Nah, ini ground. Ini pasti ada nilai. Nah, itu 1000, bisa dilihat ya, 1000. Bisa jadi ini kapasitor short kalau lebih ya. Nah, ini ada nilai. Sebelahnya 1000 ya. Ini ada nilai. Sebelahnya, nah itu ada yang 900 ya. Jadi jangan sampai melebihi 1000, contoh di 1500. Nah, itu wajib dicurigai. Tapi kalau masih 1000 lebih dikit ya, 1000 atau 10.000 gitu ya, lebih dikit itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 1500 itu sangat-sangat fatal ya. Jadi untuk cara gantinya sama, kapasitor dan resistor juga sama. Cari ukuran sesuai ukuran, besarnya sesuai ukuran, lalu warnanya sama. Itu bisa diambil dari HP bangkai apapun ya. Nah, jadi paham ya, antara resistor dan kapasitor jelas berbeda dari segi fungsinya, dari segi tugasnya itu kan berbeda. Jadi yang perlu sobat-sobat semua garis bawahi, apabila ada short di HP itu silahkan ukur yang di kapasitornya, jangan di resistornya. Nah, untuk ciri-cirinya di kapasitor itu kan dia warnanya agak ke kuning-kuningan seperti ini ya. Nah, ini. Tapi kalau yang hitam, nah seperti ini, itu resistor. Karena resistor tidak bisa short, jadi yang diukur di kapasitornya saja. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua, pembahasan mengenai perbedaan antara resistor dan kapasitor. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah untuk kedepannya nanti kita bahas dioda ya, zinder dioda, lilitan, dan masih banyak lagi ya komponen-komponen di HP. Karena untuk penjelasan resistor dan kapasitor saja ini hampir setengah jam. Ya, silakan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau pembahasannya agak sedikit terlalu cepat ya, jadi silahkan diulang-ulang saja videonya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.